Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam. Masuk. Iya Bu. Ayo Dinda masuk sini. Duduk sini. Ada apa sayang? Duduk. Nah, ada apa? Yang masalah HP saya kemarin disita itu loh Bu. Oh iya. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas ketersediaan Dinda ya. Iya Bu Dinda. Karena kamu sudah bersedia hadir ke ruang BK dengan senang hati, tidak saya paksa, ya kan? Kamu dipaksa apa enggak ke sini? Enggak Bu. Senang ya? Ya. Kamu dredeg kan? Enggak ya? Nah, jadi supaya kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar, kita berdoa dulu ya. Iya Bu. Nah, supaya tujuan yang kita harapkan hari ini bisa tercapai dengan baik, ya. Berdoa dulu. Baik, saya lanjutkan. Gimana keadaanmu, gimana? Kabarmu baik hari ini? Baik Bu. Hah? Di rumah gimana? Di rumah? Ya di rumah ada masalah Masalah keluarga apa? ya, kayak kan orang tua kan pisah tuh loh Bu. Ya udah ada masalah kayak mama tiri kayak gitu. Jadi Mama tirimu yang kapan hari kesini itu kan ya? ya yang ngambil HP itu. Itu perjalanan orang tuamu, kamu kelas berapa? Kelas 4 SD. Kelas 4 SD ya. Tapi hubunganmu dengan sekarang ibumu di mana? Mama kandung ya. Mama kandung. Di Sidoarjo. Sidoarjo. Terus sudah nikah lagi? Sudah punya anak sendiri-sendiri Bu. Oh gitu. Ya, semua itu memang kan perjalanan orang hidup itu kan masing-masing ya. Ya. Jadi semua yang terjadi dalam kehidupan kita tidak perlu disesali, ya kan. Konseling ini ada beberapa asas yang memang akan kami pegang selaku konselor. Jadi di sini kamu harus terbuka. Ya. Nah, terbuka itu berarti harus menyampaikan segala sesuatu yang memang kamu rasakan, yang memang kamu harus sampaikan ke Budia. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya. Kenapa kok seperti itu? Ya, karena tujuannya adalah Budia ingin membantu kamu supaya bisa mengubah perilaku kamu menjadi lebih positif. Nah, setelah kamu menyampaikan apa yang sudah kamu sampaikan ke Budia akan menjaga kerahasiaannya. Jadi Budia ini adalah kode etik ya, asas yang memang dalam konseling harus diutamakan dan itu tidak boleh dilanggar. Jadi apa yang sudah kamu sampaikan dengan kejujuran kamu itu nanti akan disimpan oleh Budia selaku guru BK gitu. Jadi jangan ada sampai ada anggapan nanti kalau saya cerita ke Budia nanti diceritakan ke guru-guru yang lainnya. Pasti ada perasaan seperti itu ya. Nah, jadi tolong dihilangkan perasaan-perasaan seperti itu. Jadi kalau asas keterbukaannya berjalan dengan baik, nanti tujuan itu akan tersampaikan dengan baik. Itu ya. Jadi nanti selama 40 menit nanti kamu bisa menceritakan segala sesuatu yang ada di benak kamu, unek-unek kamu, apa yang Budia bantu, nanti Budia akan berusaha supaya kamu bisa menyelesaikan masalah kamu. Terus HP, nah Ya, masalah HP, kan di sekolah memang dilarang bawa HP, ya kan? Iya. Nah, terus lapo kok bawa HP? Kenapa? Kan itu kan saya kira kan jam kos Bu. Mek bersih-bersih tok. Terus ya udah terus diambil lagi. Waktu itu pelajarannya Bahasa Inggris. bahasa Inggris. Ya, waktu itu memang Pak Anang ini menemui saya. Bu, ini loh Dinda bawa HP waktu pelajarannya bahasa Inggris. Oh nggih Pak, saya gitu. Terus HP-nya saya ambil dan saya buka HP kamu. Ternyata isinya apa? Luar biasa, Budia kaget itu Dinda. Serius, Budia itu sangat apa ya? Loh, kok muridku ada yang seperti ini gitu lah. Itu kok kamu gitu loh. Padahal saya kalau mengamati kamu di kelas itu kamu kan anaknya yo normal-normal aja, ya kan? Nah, terus ada apa kok kamu suka melihat ini konten porno iki Ya, opo enggak Bu. Hah?
kamu biasanya gitu tuh jujur ke Budiah ya. Ya. Jadi memang harus kamu terbuka dengan Budiah kalau memang kamu ingin merubah perilakumu, karena dengan kamu sering melihat video porno, ya kan? Kamu biasanya melihatnya berapa kali? Ayo, satu hari berapa kali? Ya nggak mesti Bu, kadang satu minggu tuh 4 lah nggak 5 gitu. Gitu tuh kamu kalau sudah melihat itu senang apa ya sih? Ya enggak sih, cuman ngerosting biasanya nonton Ngerosting. sama temen. Ya, jadi kamu tahu nggak sih dampak yang kamu dapatkan ketika dampak negatif terutama ya, ketika kamu melihat konten porno, entah itu video porno sama saja ya. Tahu nggak dampaknya? Nggak tahu. Enggak. Nah, mungkin kamu seperti itu apa diajak teman atau memang sudah punya grup atau bagaimana? Pertama tuh kan grupnya nggak bisa dibuka sih Bu. Terus di grup arek-arek yang nggak ada gurunya itu arek bilang melok grup ini aja gitu kan. Ya wes masuk grup situ. Berarti kamu nggak bisa menolak ini ya, nggak bisa menolak ajakan teman ya? Iya. Ya Bu. Hah? Ya. Apa ada kesulitan ta? Harusnya kan kalau memang kita tahu dampak negatif yang akan kita dapatkan, harusnya kita kan menolak ketika diajak sama teman. Gimana? Nggak bisa Bu. Hah? Nggak bisa. Apa karena loyalitas terhadap teman sehingga kamu nggak bisa menolak? Gimana? Iya sih. Hah? Tapi kan sama kemauan diri sendiri. Oh, sama kemauan diri sendiri. Jadi kalau kamu melihat konten pornografi, kamu sama saja minum narkoba, mengkonsumsi narkoba. Karena konten itu bisa merusak otak kamu. Nah, ganasnya konten porno itu sampai sejauh itu. Kamu sadari nggak itu? Enggak Bu. Nah, ya makanya terus ada dampak-dampak yang lainnya. Belum lagi nanti misalkan sampai ketahuan orang tuamu. Selama ini sudah ketahuan apa belum? Ketahuan yang diambil orang tua HP di sini itu. Oh lah ya, berarti kan sebelumnya kan belum ketahuan ya kan. Nah, makanya kan itu harus dievaluasi. Oh, harusnya kan mikir saya lihat konten ini kira-kira apa ya yang saya akan saya dapatkan. Bisa jadi kan dari orang tua misalkan pada suatu waktu kamu melihat konten porno ternyata bapakmu melihat, ya apa? Kamu akan menjawab seperti apa kamu? Ayo coba jelaskan. Diam sih Bu. Hah? Ya, diam saja. Terus pasti kamu pasti dimarahi. Terus lagi ada pasti kamu akan mendapatkan sanksi yang lainnya, ya kan? Terus saya harus gimana Bu biar nggak kayak gitu? Nah, ini sesuatu hal memang yang ibu harapkan kamu harus berusaha menghilangkan kebiasaan itu, gitu loh. Misalkan kalau kamu terus melihat konten porno, sanksi apa yang akan kamu dapatkan dari orang tua? Misalkan apa? Pasti ya dimarahin, malu. Terus yang kedua, nanti bisa nggak dikasih uang jajan. Nah, uang jajanmu berapa? Satu minggu. Sehari apa? Sehari 15 lah, di rumah minta lagi. Oh, banyak ta. Coba kamu cari uang 15.000 sehari. Iso. Hah? Enggak. Nah, makanya. Jadi terus lagi nanti kalau dilihat adikmu pasti kan kamu kan punya adik toh ya, di rumah, adikmu kan masih kecil. Jadi kamu itu sebagai seorang kakak itu kan menjadi seorang contoh kan ya. Contoh dari adiknya, ya kan? Oh, misalkan gini, oh ternyata Mbak Dinda rajin sekolahnya. Ternyata Mbak Dinda itu ranking 1. Ternyata Mbak Dinda itu di sekolah tidak pernah melanggar loh. Alangkah istimewanya Mbak Dinda di mata adiknya. Nah, ketika kamu terus nonton konten porno, ternyata adikmu kan jadi mikir, Mbak Dinda kok lihatnya kayak itu apa ya? Nah, kan itu menjadi sebuah kenangan di adikmu gitu loh. Makanya harus
merubah perilaku itu kan ya. Salah satunya apa? Kalau menurut Dinda apa salah satunya? Ya ditahan gitu. Hah? Ditahan? Apa nih sih Ya ditahan? kan grupnya nggak bisa dibuka udah, terus keluar dari grup yang kayak gitu. Teman-teman lu banyak tas yang suka melihat ini Banyak Bu. konten-konten porno. Banyak ya. Di kelas apa bikin satu grup sendiri terus melihat apa kayak semacam aplikasi atau bagaimana? Di kelas ikut Telegram. Telegram. Gitu tuh tiap hari tuh gambarnya berubah-ubah. Ya, kita pencet start. Start gitu langsung main wis. Iya banyak. Durasinya berapa gitu itu? 50, ada yang 1,5 jam gitu ya. Cuman lihat di HP ku itu kan lama sih Bu. Ya. Banyak sekali. Kamu kalau nonton gitu sama teman-teman apa kamu sendiri? Biasanya sendiri, biasanya sama teman-teman. Kalau sama teman-teman gitu, mbak guyu-guyu ketawa-ketawa cekikian gitu. Ya Bu, roasting gitu. Roasting. Berarti yang sering melihat itu berarti kamu sama Irma. Bukan Irma, Irma kan gak diajak, nggak ikut biasanya. Aku suka nonton sendiri malahan. Oh, suka nonton sendiri. Kalau yang lainnya? Ya Vanilla Putri itu Bu. Vanilla Putri. Udah kelihatannya teman-teman itu loh ya, anaknya anak rajin, kutu buku, ya kan? Ternyata itu yang ini ya, yang diminati ya. Nah, itu loh ya, memang apa ya? Kalau menurut kamu apa yang kamu lakukan itu pengaruh dari apa? Apa dari kecanggihan teknologi ya? Kecanggihan ini ya. Karena kamu bisa mengakses segala konten yang ada di internet ya. Nah, kan biasanya di Chrome Bu, terus kan Chrome nggak bisa, terus bilang ke Rarek sih nggak ada gurunya. Biasanya di Chrome. Terus sama Rarek itu kayak gini, gabung di Telegram aja wes gitu. Terus saya ya ikut Bu. Oh ya, kan menarik gitu ya. Iya. Sebelum kamu mengetahui dampaknya itu. Itu kamu kalau selesai melihat itu perasaanmu gak merasa berdosa atau bagaimana gitu? Enggak. Aku jangan-jangan kamu mau praktek? Enggak. Hah? Gak boleh loh praktek. Iya Bu. Dosa loh. Nanti dosa tak enggak? Iya. Nah, ya harus paham ya. Kamu biasanya kan di rumah juga mengaji ya. Sholatmu berapa waktu tak tanya sekarang? Cuman maghrib tak sih Bu. Loh lah itu. Nah, coba kalau kamu bisa lebih sholatnya lebih rajin, insya Allah kayaknya kamu nggak akan ke arah sana gitu loh. Gak bisa Bu. Nggak bisa, ya butuh belajar Pak. Nah makanya kebiasaan itu kan harus dihindari. Siapa yang bisa menghindari? Ya kamu sendiri. Budia nggak bisa, karena Budia hanya membantu kamu untuk menuju ke arah situ supaya Dinda mau merubah kebiasaan-kebiasaannya. Saya butuh tahu sebenarnya jujur ke Budia, apa yang kamu rasakan ketika setelah melihat konten porno itu ya perasaanmu, ungkapan perasaanmu gimana? Satu, kamu merasa senang. Ya. Terus yang kedua? Ya wis kayak nggak mikir apa-apa gitu. Nggak mikir apa-apa ya wis. Pokoknya beban hidup, masalah keluarga gitu ya. Iya. Masalah keluarga hilang gitu. Terus apa lagi? Kasih Bu. Itu aja. Ya mungkin badan kamu lebih segar apa gimana? Enggak, itu aja. Cuma 2 itu ya. Nah, dua ini menggejala pada diri kamu itu loh. Lah ya bahaya tadi enggak kalau dibiarkan kan cukup berbahaya, merusak mental kamu. Yes, itu ya. Itu yang perasaan yang kamu alami ketika setelah melihat video porno atau konten porno. Terus berikutnya, apa kamu dalam hati kecil kamu nggak merasa berdosa apa ya? Biasanya ya, kalau aslinya gini, kan ya berdosa Bu, tapi kan ya wis yang terlanjur ya. Kalau gini, Budia itu kalau misalkan habis melakukan kesalahan, ini Budia ya. Budia itu kayak merasa menyesal gitu. Jadi ada perasaan gini, kenapa ya Budia kok
saya kok melakukan itu? Ada nggak di hati kecil kamu seperti itu? Enggak sih Bu, kan start terus kayak video baru kayak pingin tahu gitu tuh loh. Ya. Jadi ada perasaan ingin tahu ya, rasa penasaran ya kan? Berarti kan bisa disimpulkan dari yang apa yang Dinda sampaikan kan, yang pertama kamu nggak bisa menolak ajakan teman ya kan? Terus ada rasa penasaran dengan ya apa sih modelnya video yang berikutnya. Nah, kok berikutnya lagi sudah dilihat, penasaran lagi yang berikutnya. Tuh terus saya Dinda. Iya. Gitu. Hah? Jadi ada dampak dari sisi moral itu kamu harus mempertimbangkan. Gitu. Nanti misalkan ya, orang tua tahu, tadi sudah saya sampaikan. Terus temanmu kalau tahu, apa kamu nggak nantinya nggak dikucilkan sama temanmu atau bagaimana, kan bisa juga, ya kan? Coba kamu pikirkan. Kayak nggak boleh kayak gitu, soalnya kan anak-anak juga gitu. Gitu ya. Berarti kan semua siswa seperti itu berarti. Ya nggak semua Bu, mek sing deket tok. Nah, apalagi apalagi kamu sudah banyak pacar, ya kan? Kamu kok sudah banyak pacar. Dalam tiba-tiba praktek lah, yuk ngeri dah. Ya Bu Dinda. Iya. Hah? Nah, makanya hal ini sangat harus dihindari. Gimana cara menghindar? Kira-kira kalau menurut Dinda apa? Cara menghindari supaya kamu tidak melihat konten porno. Secara kan kamu bisa pegang HP, bebas, nggak ada yang ngecek kan gitu. Ya Bu, kira-kira kalau menurut kamu apa? Kan Chrome kan udah nggak bisa dibuka sih Bu di HP itu. Terus ngehapus grup yang di Telegram itu. Berarti menghapus grup yang di Telegram itu. Ya. Terus kalau misalnya kamu dikasih link baru lagi sama temanmu gimana? Dinda, iki lho ono link anyar. Wasik, mainnya enak ya Bu. Hah? Ya. Budi aja lo nggak pernah lihat itu, Dinda. Iya, Budi lo nggak pernah lihat. Budi itu gimana ya? Budi itu punya rasa takut ketika melakukan hal yang negatif. Jadi itu tadi loh, ada perasaan bersalah. Lah kamu nggak merasa bersalah lagi, Opo Dinda? Hah? Gimana? Ya dihapus terus Bu. Dihapus. Kayaknya nggak dikasih kayak gitu lagi, kayak punya arek dihapus semua. Dihapus semua. Lalu tiba-tiba nanti sama teman mungkin, iki ono video sip wes. Ya apa kamu? Tapi kan biasanya yang dikirim ke grup yang ada gurunya Bu, ya wes lek penasaran ya nonton lagi lah. Padahal ini yang Budia berharap dengan saya beri konseling ini kan kamu bisa benar-benar mencegah, ya kan? Mencegah supaya kamu tidak melihat konten itu lagi, konten pornografi lagi. Gimana? Kira-kira bisa enggak? Bisa kayaknya. Hah? Bisa? Yakin? Hah? Yakin. Nah, kamu kan dari keluarga ada perceraian dari orang tua, ya kan? Apa mungkin dengan perceraian itu terus kamu lampiaskan melihat ini atau ya kan kayak di rumah kan gak boleh keluar kan Bu. Jadi ya wes terus gabut ya, temen-temen tuh mau ke rumah ya wes terus nonton kayak gitu. Apa mungkin ada rasa trauma kamu melihat orang tua dengan bercerai, terus kamu merasa saya tidak disayangi keluarga, saya tidak disayangi orang tua gitu, gimana? Ya lah itu sih enggak, kayak pingin nggak yang lain gitu tok loh Bu. Terus kan ada masalah keluarga kan kayak gini salah, terus mau keluar tuh kan nggak boleh, sama ayah tuh nggak pernah boleh keluar gitu loh. Nggak pernah boleh keluar. Ya soalnya kan ayah kerjanya di rumah. Jadi kamu kegiatanmu berarti di rumah apa? Kalau pas waktu libur gitu apa? Libur Bu ya, wes cuman kayak bersih-bersih terus bersih rumah. Ya ngehandle kayak ya bajuku sendiri gitu toh. Terus ya terus makan HP-an terus gitu toh. Hari-harimu seperti itu. Ya Ngomong adik nggak pernah itu.
Oh, lah adikmu diusir mama siapa? Sama mama, kan mama nggak kerja itu. Oh iya, mamamu nggak kerja ya, jadi Ya sama dia, tapi dia kan mesti ya paling ya mainan sendiri bu, HP-an gitu. oh sudah dipegangi HP. Kita. Oh, ya. Jadi memang kesempatan untuk melihat konten porno itu cukup ini ya, cukup apa? Berpeluang besar ya. Artinya kamu kan tidak ada kesibukan lain selain sekolah ya. Di rumah ya wis cuma gitu-gitu aja. Jadi kamu fokus ke HP wis. Ya. Iya, gitu. Nah, terus apa mungkin pengaruh dari hubungan percintaan kamu sing gagal terus akhirnya kamu suka lihat konten porno atau bagaimana? Enggak, kan pertama kan anak-anak tuh punya stiker kayak gitu banyak abu. Terus Stiker apa Dinda? ya kayak gitu-gitu. Stiker porno. Iya, biasanya aku dikirim kayak Oh, fan-fan di ini desa ya, di gitu. WA itu ya. Ya tulisannya ada yang bilang gini, ada info video gitu, terus kok dikirim gitu. Ya wes penasaran tak lihat. Oh, gitu ya. Waktu itu kan ya. Ini apa? Memang Budia harus tahu betul ya latar belakang kamu, faktor-faktor apa yang mendorong kamu sampai memutuskan untuk melihat konten porno itu kan cukup istimewa gitu loh kami ini, karena tidak saya dapati di siswa lain gitu loh, Dinda. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu memang tergantung diri kita, gitu loh. Nggak akan tergantung oleh orang tuamu, nggak akan tergantung oleh temanmu, sama pacarmu. Semua yang apa yang kamu lakukan, terutama hal positif yang kamu lakukan tergantung sama diri kamu sendiri, gitu Dinda. Nah, paham ya? Ya bu. Jadi Budia berharap itu jadikan prinsip hidup kamu. Saya kalau melihat di HP kamu ya, ini yang Budia tahu memang. Ini Budia nggak ngarang, ini fakta. Kamu kan kalau foto kan suka yang agak vulgar, terbuka dadanya, ya kan? Terus pakai roknya cekak nguniku, rok pendek. Nah, sedangkan kamu di sini kan yo di sekolah kenapa kok wajib pakai jilbab yang muslim? Itu kan termasuk pendidikan karakter supaya kamu belajar untuk menutupi aurat. Kan anak perempuan, ya kan? Perempuan kan memang apalagi kita beragama Islam, kita harus menutup aurat. Tapi di foto-foto kamu tuh hampir terbuka. Kuetok ini, ya kan? Ya. Nah, gitu tuh kamu nggak malu? Hah? Enggak bu, soalnya kan ya Hah? teman saya kayak di luar tuh kan kayak gitu. Berarti kan apa? Kamu melihat model ya, melihat contoh teman-temanmu yang seperti itu. Terus yang kamu lihat konten porno kan sangat terbuka sekali, tambah itu tidak ada baju sehelai pun kan ya. Nah, itu salah satu pengaruhnya Kan kayak sudah muncul di diri kamu. Bu, apa namanya? Gimana? Cari senengnya sendiri ya, jadi ikut-ikut temen gitu. Ikut teman ya, karena Bahkan di rumah kayak gitu loh bu. Ya, paham saya. Di rumah gabut, tidak ada kegiatan ya. Terus HP 24 jam kamu pegang, ya. Belum lek VC-an sama pacarnya, ya Dinda? Enggak lah gitu. Enggak ya? Iya. Jadi tetap harus berhati-hati, harus bisa menjaga diri, terutama tingkah laku, perilaku. Itu kan tingkah laku kamu, perilaku kamu. Takutnya nanti menjadi kebiasaan itu, Mbak. Sekarang yang kamu lakukan kan tadi kalau Budia tanya kan kamu merasa nyaman, merasa tidak berdosa. Nah, itu kan berbahaya, Dinda. Bahaya nggak? Nah, iya nanti kalau tidak sampai melakukan hal seperti apa yang kamu lihat. Misalnya tadi Budia nyampaikan kulek praktek ya opo. Nah, kalau kamu sudah menikah tidak ada masalah gitu loh. Karena itu ranahnya kan sudah beda. Nah, saya kan kamu kan masih sekolah, terus secara moral kan kamu harus bisa menjaga etika kamu ketika berteman. Itu dalam segala hal pengaruh loh Dinda. Dalam pergaulan misalkan,
kalau kamu suka melihat konten itu kira-kira lebih istilahnya kalau wong Jawa itu lebih kendel ya, Iya. lebih berani lah daripada anak-anak yang tidak pernah menonton konten porno. Nah itu kan, nah itu sudah ada tiga dampak yang kamu ketahui. Yang satu, yang pertama tadi apa? Secara moral kamu bisa tidak ditemani temanmu karena karena kamu ketahuan melihat konten porno. Temanmu kan jadinya mengisolir kamu. Ojo konten sama Dinda itu sukanya melihat konten porno. Kan ya kayak anak-anak yang lugu kan ya merasa Iya, Bu. nih kayak jijik apa ya, kayak enggak suka gitu kan ya. Penilaian terhadap kamu kan jadi negatif. Ya kan? Nah, padahal kamu hanya melihat saja, ya kan? Nah, itu yang satu. Terus yang kedua, kamu tidak merasa malu, ya kan? Itu kan menurut kamu bahaya nggak? Orang kalau sudah tidak punya malu tuh, menurut kamu wajar apa nggak wajar? Iya, nggak wajar. Lah ya kan nggak wajar. Nah, terus yang ketiga, kamu sudah merasa nyaman, bahkan merasa kecanduan. Bahkan kalau habis melihat rasanya kayak enak. Nah, itu kan satu dampak negatif yang kamu rasakan gitu loh. Ya. Ya, kan kamu ikut-ikutan temanmu juga, ya kan? Ikut-ikutan teman kan awalnya. Iya. Nah, apa memang dari diri kamu? Ikut-ikutan. Nah, iya. Jadi memang kadang kita punya teman yang baik, ya kan? Ada teman yang kurang baik, artinya perilakunya kurang positif. Saya enggak bilang temanmu kurang baik, enggak. Cuma perilakunya kurang positif gitu loh. Yo, kenapa Bu kok dibilang kurang positif? Ya mesti kurang positif, dideloki barang negatif, ya kan? Nah, dari situ bisa disimpulkan tadi ya, kamu sudah kepingin merubah perilaku kamu ingin Dinda kepingin berhenti melihat konten porno. Salah satunya yang pertama, misalkan dikasih link langsung dihapus. Terus apalagi kira-kira lebih mendekatkan diri? Ya kayak sholat gitu. Sholat, ngaji. Nah, terus mungkin kamu bisa melakukan hal-hal positif yang lainnya. Kamu punya cari kesibukan lain di rumah sih, yang jadi ketika pikiran kamu menuju aduh aku kok kepingin delok video porno itu langsung dialihkan gitu. Apa kira-kira selain itu apa? Mungkin kerja kelompok atau bagaimana? Ya kerja kelompok, terus kayak keluar sama mbak saudara itu. Melakukan hal yang lain yang lebih positif lah ya. Nah itu memang tips ya, itu cara. Jadi ketika cara itu bisa kamu lakukan, nanti insya Allah kamu bisa lepas dari kecanduan ini. Dia bisa mengatakan kebiasaan kamu melihat konten porno itu bisa segera kamu akhiri, artinya tidak kamu teruskan karena kamu kan sudah kelas 9, ya kan. Nanti ketika kamu SMA, yang saya takutkan adalah kebiasaan ini menjadi terus. Ya sekarang sama Budia bisa memberikan konseling, bisa memantau kamu, ya kan. Setiap hari bisa ketemu kamu, bisa konsultasi sewaktu-waktu. Dan nanti kalau sudah SMA, ya kalau gurunya bisa memberikan perhatian ke kamu karena sudah tahu masalahmu. Kalau enggak tahu berarti kan kamu enggak diperhatikan gitu loh. Nah, itu yang bisa kayak Ibu berubah. Bisa ya. Nah, saya yakin Dinda bisa. Karena kamu anaknya baik sebenarnya, ya kan? Karena itu tadi tidak bisa menolak ajakan dari teman. Nah, ini sekarang gini, Budia memang tidak mau hanya janji-janji saja, tidak mau. Jadi ini ada kontrak tingkah laku, ya. Kontrak tingkah laku ini di sini coba dibaca ini ya, nanti ditantangannya loh ya. Nah ini janjimu ini kamu baca. Saya DN menyatakan Dinda ya saya
Dinda. Dibaca. Saya Dinda menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini jika saya menonton film porno dalam 1 bulan ke depan. Saya tidak akan meminta uang jajan kepada orang tua selama 1 bulan. Berikutnya, jika saya berhasil Untuk tidak menonton film porno, maka saya berhak liburan ke pantai bersama orang tua. Nah, setuju nggak kira-kira kayak gini? Setuju ya. Jadi gini, saya jelaskan lagi. Setelah kamu menuliskan tanda tangan di sini, artinya Budia berharap kamu benar-benar punya rasa ingin mengubah perilaku kamu, ya kan? Salah satunya ada kontrak tingkah laku. Jadi kalau misalkan kamu melanggar, berarti kamu siap-siap tidak mendapatkan uang saku 1 bulanan dari orang tua. Nah, wes sekarang tanda tangan di sini, kasih nama lengkap di sini, terus tanda tangan. Setuju lo ya? Ya, Bu. Harus benar-benar diterapkan. Terus ini. Nah, ini ada 2 lembar ya. Lembar LKPD ya. Ini ada self monitoring. Jadi kamu nanti saya kepingin tahu, karena saya tidak mau kalau cuma janji-janji saja. Saya ingin kamu melakukan sebuah perilaku positif. Nah, jadi ini ada self monitoring. Jadi kamu tulis jadwal monitoring selama 1 minggu ke depan. Ini nanti ditulis nama kamu, kelas. Misalkan waktunya ini ya, jam 5 pagi. Jam 5 sampai jam 5 pagi. Jadi mulai pagi sampai pagi. Jadi aktivitasnya apa? Terus frekuensinya berapa? Durasinya berapa menit? Kamu melakukan aktivitas dulu. Misalkan kalau pagi persiapan sekolah ya, mandi, sholat subuh ya. Wis, itu yang kedua. Ini yang ketiga, rencana aktivitas harian. Ya, ini LKPD yang ketiga. Ini nanti kamu tuliskan nama, terus hari sama tanggal. Nah, ini sama jadwalnya. Dari pagi kamu ngapain saja, ya kan? Ini rencanamu itu misalkan hari ini dari pagi saya merencanakan kegiatan apa saja. Nah, jadi ini ada aktivitas produktif, ada aktivitas non produktif. Produktif itu bisa mungkin pas waktu di sekolah, kamu ngapain aja di sekolah, kegiatannya apa saja, itu ya. Terus aktivitas non produktif mungkin bisa jadi kamu pas di rumah santai-santai sama adik, ngapain aja, itu dijelaskan di sini, gitu ya. Nah, wis nanti ini bisa kamu bawa pulang yang 2 lembar ini. Kalau yang kontrak tingkah laku ini Budia yang pegang. Jadi nanti Budia mungkin bisa jadi memanggil orang tua kamu. Saya pengen tahu Dinda ini di rumah bagaimana, setelah saya berikan konseling itu bagaimana. Jadi ada timbal balik, umpan balik dari orang tua. Jadi kalau saya cuma mengobservasi Dinda saja nggak bisa, harus ada orang tua, ada penyampaian dari orang tua bahwa Dinda sudah berubah menjadi lebih baik, gitu ya. Terus kira-kira gimana perasaannya Dinda sekarang, gimana setelah menceritakan permasalahan itu, bagaimana? Merasa lebih lega atau merasa ini? Ya kayak udah gak ada yang disebut-sebut gitu ya. Kamu sudah berusaha jujur ya sama Budia ya. Baik, saya ucapkan terima kasih sama Dinda. Saya berharap kamu bisa lebih baik dari hari ini. Bisa ya? Bisa, Bu. Nah, saya yakin kamu bisa. Apalagi sekarang sudah kelas 9. Kamu mau meneruskan kemana? Ke SMKN 1 Malang itu. Jauh Janti ya? itu. Oh, Janti. Soalnya Mbak di situ, Bu. Oh, Mbak di situ. Ya, pokoknya dari sekarang kan nilaimu harus tinggi, ya kan? Wis, sukses buat kamu. Terima kasih banyak. Kamu sudah bersedia hadir ke ruang BK supaya kedepannya kamu bisa menjadi manusia yang lebih baik, gitu ya.
Ya wis, terima kasih banyak loh ya. Terima kasih ya Bu Dia udah Ini ya, ini yang kamu bawain. Makasih ya, Dok ya. Ya Bu. Terima kasih ya. Ya Bu. Salam.